Ya. Nah, mungkin nggak cuman Gen Z aja lagi yang mencari informasi untuk berita yang terupdate apa dan lain sebagainya. Bahkan nenek gue Lex. Woi, ini nenek tengil nih. Nenek gue. Boleh tahu usianya berapa? 70-an Lex. 70-an ya? Buset. 70-an ya nenek lu kan. Nenek. Itu seusia bokap gua. Mulai. Oke. Aduh. Ya, sudah dimulai. Bismillah. Bismillah. Ini kita tumbenan ya pagi. Iya, kita tumben hari ini pagi karena kali ini mungkin ada kesibukan masing-masing ya. Karena biasanya kita malam Lex ya. Biasanya kita malam, Anda lihat di belakang cahaya cerah banget. Cerah banget dan memang ya karena kita ada aktivitas sendiri-sendiri setelah ini. Ya. Dan mungkin lo nanti bakal keluar kota beberapa hari ke depan ya. Dan lo juga nanti bakal keluar pulau. Oke, selamat datang kembali di Podcast Alvin Everywhere. Jangan lupa di subscribe dong. Iya, jangan lupa dong, jangan lupa. Like juga. Iya. Komen juga nggak boleh nggak apa-apa ya karena kemarin kayaknya bab masalah yang kita bahas tentang apa sih PTT gitu ya. Ya. Ya sempat itu juga. Ya sempat jadi karena beberapa orang nggak terpikirkan. Iya betul. Bahkan dari teman-teman gue sendiri, gue juga nggak kepikiran ya PTT ya. Iya, makanya itu kita obrolin apa yang menjadi kebutuhan kita gitu. Itu dia. Ya, kali ini kita masih ada di mana? Lex? Di kompleks halaman halaman Radar Pekalongan ya. Radar Pekalongan ya. Ya. Tetap di Sadean Kopi. Tetap di Sadean Kopi. tempat kopi paling nyaman iya, ya. Tempat kopi paling nyaman dan paling apa sih? Paling comfortable kalau betul, nyaman betul, ya. Betul. Nyaman. Dan kita masih seperti biasa ngopi kita pagi hari ini dengan V60-nya. Ya, pagi-pagi V60 enak banget ya. Enak banget. Sembari apa sih? Sembari kita mungkin cari-cari informasi dan namanya dan sebagainya Lex ya. Betul, karena kalau kita sehari-hari kita itu dapatkan informasi dari browsing, dari media platform media apa aja gitu ya. Iya, baik itu apaan sih maupun Facebook, Twitter, TikTok, YouTube dan apalah itu pokoknya ya. Banyak banget. Kalau informasi yang kita dapatkan itu dari satu sumber, mungkin kita perlu update ke beberapa platform lainnya ya. Iya, karena memang kita harus apa sih? Bukan mencocokkan sih. Lebih ke beritanya yang valid ya, lebih mencari berita yang valid ya intinya. Cross check mana yang cari ini valid nih. Iya, gitu iya, ya. betul. Ya betul. Selama ini lu biasanya cari informasi tuh lewat media atau platform apa Lex? Kalau gua informasi jujur ya, sekarang ini kan banyak tuh ya update informasi tentang kejadian yang viral, kemudian kejadian yang masih hype gitu ya. Itu kalau yang lokal konten ya, lokal interest itu gue nyari di Tok Wow. Di TikTok ya. Di TikTok ya. Banyak yang bisa gue gali informasinya dari situ, Vin. Oke. Ya. Karena mau nggak mau ya, sekarang ini yang lagi hype kebanyakan sih ya, kebanyakan diupload di TikTok. Kalau menurut gua. Iya. Tapi lu memang cari informasi memang lewat dari media TikTok itu tadi. Iya betul. Maksudnya seberapa update sih? Maksudnya cepet nggak sih daripada maksudnya versi lu sendiri ya? Iya. Update-nya cepat di TikTok atau memang di platform yang lain atau media lain? Sejauh ini. Secepat kiriman JNE. Oh, nanti jangan lupa JNE di sini ya. Ya. Kalau menurut versi lu sendiri maksudnya? Secepat informasi itu ada gitu. Jadi kejadian itu ada, informasi itu langsung diunggah. Oke. Begitu. Jadi walaupun di media platform lain memang ada ya. Ada di banyak lah di YouTube, di Twitter, di Facebook itu update kejadian ada. Cuman nggak tahu ya entah kenapa gua ngeklik selalu di TikTok itu. Jadi muncul lo semisal kayak kasus kemarin apa yang sempat viral tuh, ada kejadian Kanjuruhan. Nah, Kanjuruhan. Jadi semisal lo klik Kanjuruhan, yes, nanti begitu lo scroll beritanya informasinya masih tentang itu. Ya, karena gue bertahan di informasi itu beberapa saat ya. Jadi kalau
Mungkin di YouTube juga memberlakukan algoritma yang sama mungkin ya. Kalau kita interest dengan satu hal gitu, dengan kita melihat lama, itu informasi yang kita dapatkan seputaran itu gitu. Oke. Gitu. Kalau gue sendiri lah ini Lex ya, maksudnya gue itu bukan yang antipati ya, bukan ya tentang masalah TikTok. Yes. Tapi ternyata gue juga memang akhirnya butuh juga setelah butuh juga setelah konsultasi sama teman-teman kan. Ya. Dan tapi sejauh ini gue belum sampai yang kayak lu Lex, maksudnya mencari informasi lewat Media TikTok itu. Cuman untuk penggunaan apa sih berbagi informasi aja. Iya. Berbagi informasi, cuman masih sekedar berbagi informasi. Oke, masih untuk sharing Untuk ya. sharing belum yang sampai seperti lu Cari berita belum sih. Dan akhirnya ya kembali lagi butuh juga. Ya, kebutuhan itu memang tercipta karena ada needed ya dari kita. Iya. Kita ya kan kebutuhan, kalau gue inget tuh dari senior kita di radio dulu. Iya betul. Lu harus lihat needed, apa yang lu butuhkan gitu. Iya. Even itu lu mau siaran, itu even lu mau Siar mau apa sebagainya ya. Yang kita cari adalah kebutuhan dulu. Iya betul. Lu butuhnya apa gitu dari dia. Maksudnya gini, jadi di era digitalisasi, wah, ini dia berat nih. digitalize information yang kita dapatkan itu kan dari mana aja. Nah, kalau gue percaya sama Gen Z ya, generasi Z ini, mereka memang benar-benar memanfaatkan momen digital ini benar-benar yang maksimal kayaknya. Maksimal, betul. Mereka menggunakan apa aja untuk media platform yang mereka butuhkan, bahkan yang anti mainstream pun mereka pakai. Apa itu? Di luar yang sebenarnya kita selalu pakai, di luar YouTube, di luar apalah semuanya, mereka pakai. Oh iya? Ya, gue nggak tahu pasti ya. Tapi gue yakin mereka pasti menggali informasi. Lu tahu beberapa mesin pencari ya, search engine apa aja coba? Yang setahu ini ya Google, kemudian Google Lens termasuk bukan sih? Enggak juga termasuk juga ya? Kayak ada kan Yahoo dulu ya. Iya. Nah, itu mesin pencari juga. Iya. Kemudian kalau di Firefox itu ya. Iya, Firefox. Itu model yang kayak gitu banyak banget. Bahkan putra-putri daerah Indonesia yang sempat membuat itu ya. Membuat mesin pencarian. Itu kan kita nggak tahu kan? Iya. Itu sebenarnya banyak dari generasi Z memakai itu juga. Oh, banyak memakai itu. Iya, luar biasa ya, Mas. Betul, memang karena apa yang mereka cari nggak ada. Misalnya menurut mereka itu kayaknya gue nggak pas dengan mesin pencari Google ini. Misalnya, mohon maaf ya. Akhirnya si Gen Z ini maksudnya mencari di platform yang lain. Yang salah satunya menggunakan dengan karya anak Indonesia ini. Iya betul. Lu bisa nanti bisa Google deh. Bisa Google, bisa search media mesin pencari engine search engine yang lain ya, ada Bebo, ada Flamingo, banyak banget. Ada puluhan, ada 60 kalau nggak salah ya, ada 60-an. Gua pernah bikin itu yang namanya betul. Daftar mesin pencari search engine itu banyak banget. Cuman mungkin yang lebih familiar di telinga kita itu aja ya. Yang paling mainstream. Iya. Nah, mungkin nggak cuman Gen Z aja lagi yang mencari informasi untuk berita yang terupdate dan lain sebagainya. Bahkan nenek gue woi, ini nenek tengil nih. serius loh. Iya. Sampai mencari berita apapun dia di media YouTube, selalu di YouTube pasti. Nenek itu ya. Nenek gue. Boleh tahu usianya berapa? 70-an Lex. 70-an ya? Buset. 70-an ya? Buset. Ya luar biasa ya. Ya itu dia. Nah, kembali lagi Lex ya, kayak lu bilang ya, maksudnya pentingnya informasi. Nenek lu juga masih butuh informasi kan? Ya itu dia. Sorry gue bakar ya. Iya. Sorry, silakan ya. Jadi Agus cerita aja nih, sharing ya. Maksudnya nenek gue yang seusia 70-an 70 sekian lah ya. Beliau tuh masih mencari informasi tuh memang masih lewat gadget, lewat platform YouTube. Dia masih mencari. Dia nyari yang paling interest, lu tau nggak apa sih dia yang cari? Kalau misalnya lu kepo, ini nenek gue lagi ngapain sih ya. Yang dia cari apa sih? Kadang gue sebagai cucu, kadang gue merasa malu. Mungkin dia nyari ini nih, sebentar ya gue tebak ya. Kalau nenek-nenek itu biasanya
yang dia cari informasi mengenai sinetron yang dia sukai. Yes, salah satunya. Mungkin ya? Iya, ya salah satunya. Oke. Tapi ini yang paling semangat, yang paling dia sering cari itu berita tentang Lesti. Tuh kan berarti memang dia nyari berita tentang idolanya. Iya, idolanya. Iya kan? Lesti, sampai yang kemarin viral kekerasan KDRT-nya. Luar biasa komennya. Sempet komen juga. Sempet komen. Wah, luar biasa. Ini loh, maksudnya masih ada, maksudnya contoh aja informasi itu memang ya enggak siapapun ya, bahkan seusia nenek gue pun masih mencari berita. Betul, ya betul. Apa namanya? Jadi ini tadi ya kita kebutuhan kita akan informasi dan teknologi itu seperti apa memang diciptakan dari kita sendiri nih. Ada beberapa orang yang kayaknya masa bodoh sama gua nggak perlu punya handphone yang smart gitu ya. Gua nggak perlu punya handphone yang pintar. Asal lu nya smart nggak masalah ya. gue cuman butuh handphone yang biar buat nelpon doang. Yang bunyi tulat-tulit gitu ya. Tulat-tulit pakai keypadnya yang apa sih yang masih nonyol-nonyol kalau dipencet masih bunyi gitu ya. Tatut-tatut gitu ya. Itu cukup gitu ya. Jadi maksud gue kebutuhan akan teknologi dan informasi ini memang kita sendiri yang nyiptain ya. Iya. Supaya apa gitu. Jadi ini gue sekedar sharing aja. Gue kan punya anak nih, beberapa memang masih kecil-kecil gitu kan. Mereka ngelihat tontonan TV yang gue sebenarnya nggak suka, ya kan? Yeah. Dan gue harus ngikutin perkembangannya karena gue khawatir nih. Ini ada unsur di film itu yang dia tonton itu nanti ada muncul mungkin ya selipan-selipan informasi yang kurang bisa dicerna sama dia. Iya, betul. Dan gue harus pantau gitu. Gue tahu film yang dia sukain game, film kartun. Gue harus tahu gitu, Bin. Takut gue, bukan ketakutan sih sebenarnya. Gue harus keresahan bukannya? Ya resah juga. Salah satunya ya. Gue harus membuat boundary sama anak-anak ini supaya memang gak keluar. Lu pernah denger nggak ada buku, bahkan buku mapel, buku mata pelajaran? Yes. Yang di situ itu diselipin sama cerita-cerita, bukan cerita tepatnya ya, narasi tentang cerita dewasa. Ya pernah. Iya benar kan? Pernah. Nah itu dia fatal itu. Menurut gua kenapa kecolongan dunia pendidikan kita? Iya, dunia pendidikan. Iya kan? Untuk sekelasan anak-anak SD bahkan itu bisa kecolongan satu buku pelajaran. Buku pelajaran pula ya. Ada diselipin cerita orang dewasa. Iya. Cerita orang dewasa itu seks terutama ya. Iya, seks. Nah ini kan belum bisa dikonsum sama anak-anak gitu ya. Atau mungkin lebih tepat memang kita yang memberikan sex education. Iya, betul. Ya, kan? Itu pentingnya juga kita memberi seks edukasi sejak dini ya. Betul. Pentingnya itu juga. Betul. Nah, kalau gue dengan melihat perkembangan teknologi ya dari awal nih, kalau gue boleh cerita. Lu kenal ini nggak, pager? Tahu, cuman waktu itu mungkin belum pernah menggunakannya. Okay. Gue tahu pager. Sepintas ya. Yeah. Jadi pager itu media juga, teknologi nih. Jadi perkembangan sebelum ke smartphone ya. Gue kalau pager inget sweet martabak. Sweet martabak kayak gimana? Oh iya. Jadul ya. Iya. Nah itu dia, pager itu kan kita harus punya device-nya. Ya, device. Yang biasanya nyantol di sini nih di gesper ya, atau enggak dikantongin. Itu kita telepon operator ini dulu. Misalnya gue mau telepon lu nih. Mbak, tolong ya kasih informasi Vino suruh datang cepet meeting gitu misalnya nih. Atau ditungguin teman-teman buat ngopi gitu kan. Gue telepon operator ngirim pesan ke lu. Betapa ribetnya waktu itu ya. Cuman itu teknologi. Ya, teknologi kan semakin berkembang ya. Begitu dia terima, oke siap Mas, ada lagi, udah cukup. Dia kirim pesan cetet ke lu kan. Titit, makanya pager gue berbunyi titit gitu kan. Itu bunyinya. Itu lu nyampe, lu baca. Oh iya. Terus lu mau balas ke gua, lu telepon operator juga gitu. Iya. Jadi begitu ribetnya, cuman itu teknologi. Masih seribet gitu ya. Betul, karena itu media yang paling fleksibel yang bisa kita bawa kemana-mana. Pada eranya pager ya. Daripada lu telepon kan. Iya. Telepon ke rumah Alex nggak ada, telepon ke rumah Vino nggak ada, pakai pager. Kemudian beralih ke AMPS. Lu tau nggak AMPS? AMPS sebentar. Sebelum ke GSM. Lupa ingat Lex, serius nih. Gue pernah denger nih, apa nih? Sebentar. Jadi handphonenya itu
handphonenya itu, mohon maaf merek nih, sebut merek, Motorola yang gue pernah pakai ya. Motorola itu ada yang 1 baris, ada yang 2 baris. Itu kayak kalkulator, macam kalkulator. Oh ya ya. Tapi berupa pesan juga. Iya. Media pesan berupa pesan pakainya MPS gitu ya. Medianya sama, kita bisa kirim pesan, kemudian kita bisa telepon, cuman agak susah sinyal karena handphonenya juga ada antennya. Anten kayak buat mancing. Itu di AMPS berkembang ke GSM. Ke GSM ya. Nah, handphone GSM yang lu pernah pertama kali lu punya apa? Nokia B. Nokia B. Nokia B. Waktu itu gue megang handphone mulai kelas 1 SMA. 1 SMA ya. Yang masih yang sebesar gaban. Oh enggak juga sih, maksudnya yang seri apa tuh, lupa gue. Pokoknya agak besaran ya. Agak besaran. Iya. Ke kartu SIM cardnya gede apa kecil? Kecil ya, udah kecil ya. Sebesar gini kan? Iya segitu. Kalau gue masih gede. Masih gede ya? Kartu-kartunya masuk. Dia masih yang besar, masih besar. Tapi waktu itu harga perdana gue masih inget banget, kurang lebih harganya 500 ribuan kan. 500 ribu. Zaman gue udah masih jutaan. Iya. Masih jutaan, Vin. Masih jutaan. Ya GSM gitu. Kita menginjak itu. Kemudian ada lagi informasi mengenai teknologi itu yang bisa dapat itu kalau yang dulu itu layarnya masih poliponik gitu. Ringtone-nya poliponik. Layarnya hitam putih sama berwarna hijau-hijau kuning gitu ya. Iya betul. Terus pindah ke layar yang Android gitu kan. Android. Android. Nah, itu memulai kita era smartphone. Smartphone berarti kan setelah GSM, handphone apa namanya, poliponik, monoponik dan sebagainya, terus BlackBerry dulu ya. Setelah Android baru BlackBerry. BlackBerry dulu. Sorry. BlackBerry ya. BlackBerry setelah itu ke Android. Ya betul, BlackBerry dulu. Ya, kan? Mohon maaf. BlackBerry itu era rame-ramenya tuh, luar biasa tuh. Betul, BlackBerry itu bersanding sama Android kalau nggak salah. Kalau nggak salah gue inget ya. BlackBerry beberapa 2 tahun baru gue beli Android karena udah bisa support itu ya untuk BlackBerry-nya. Belum. Itu belum support BlackBerry. Jadi BlackBerry keluar, kemudian Android kan. Iya, Android. Tapi Android belum bisa ditanam. Android yang versi tertentu ya. Iya, betul kan. Betul. Oke, ingat gue. Setelah BlackBerry bisa masuk ke Android, BlackBerry terjun payung. Itu dia informasi teknologi yang seharusnya kita juga tahu ya. Semakin berkembang ya karena sering berjalan waktu ya. Betul. Kalau lu ada nggak sih masa-masa ketika menggunakan handphone itu jadi masalah buat lo? Kapan ya? Pernah merasakan, cuman kapan udah lupa Alex, pokoknya udah lah, pernah lah. Jadi masalah ya? Iya, jadi masalah. Karena memang kita belum tahu ya side effect, efek samping dari penggunaan. Itu kita banyak menggunakan kesalahan-kesalahan kecil ya. Kesalahan kecil, tapi sering. Ya kita concern sama itu sih ya, sama apa namanya? Bukan perkembangan, apa sih tadi? Kita ngobrolin informasi ya. Sejauh mana kita butuh tentang sejauh mana kita harus tahu tentang teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi ya. Ya mungkin kalau Anda memang butuh nggak butuh ya skip aja ini. Dan maksudnya gue ulang sekali lagi, dan dari generasi Z ya, Gen Z sampai angkatan nenek gue Lex ya sekarang ya, itu masih membutuhkan informasi. Bahkan mungkin usia nenek gue udah nggak itu lagi, udah usia sekian 70 sekian ya, tapi ya, masih beliau masih mencari informasi apapun lewat media YouTube. Termasuk masih muda nenek lo 70. Apa kebalikan ya? Nenek lu kan itu seusia bokap gua. Iya kan? Berarti yang masih muda siapa ini? Yang masih nenek lu berarti masih muda ya? Umur 70 ya? 78 kalau nggak salah. 78. Oh 70-an. 70-an. Ya, 70-an. Oke. Ya itulah. Berarti tidak memandang usia ya? Iya, karena kebutuhan informasi betul. Tidak memandang usia. Ya oke. Ya udah, yuk. Kayaknya kita harus pamitan ya. Karena memang kita waktunya memang terbatas. Iya, terbatas ya. Sebentar lagi Alex bakal cabut ke luar kota. Gue juga ada keperluan sangat urgent, mendesak juga. Yaudah yuk kita pamitan. Oke, gue Alex Dirmain. Gue Bino Herdian. Sampai jumpa di next episode. Oke, dadah, bye-bye.